Rencana PT Trisula Internasional untuk memperbesar pasar ekspor telah menyuntikkan gairah baru bagi ekspansi bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Trisula Internasional bersama analis dari Panin Sekuritas, Juan Octaviano. Selamat pagi, Mas Juan. Selamat pagi, Mas Rudi. Mas Juan, ini kalau kita melihat kinerja Trisula Internasional, memang koreksi kalau informasinya kurang tepat. Ini kemarin juga sebetulnya meskipun pandemi tetap menorehkan laba. Ya, sebenarnya kalau kita lihat dia mencatatkan rugi ya buat di 2020 ya. Karena kan memang sebenarnya kan dari sisi pandemi itu yang menekan banyaknya industri, terutama industri padat karya seperti dari si Tris ini ya. Nah, kalau kita lihat memang dari sisi BEL-nya atau dari sisi anak usaha yang mencatatkan dari sisi laba nih, dikarenakan sebenarnya kalau kita lihat dari model bisnisnya BEL atau PT Trisula Tekstil ini kan majority-nya dari sisi domestik ya sebesar 97%. Makanya ini sebenarnya mendorong dari sisi kinerja masih tetap positif di 2020 meskipun ada pandemi. Karena ini kelihatan banget Mas bahwa sebenarnya dari sisi pandemi ini sangat menyulitkan terutama dari disrupsi pengirimannya ya. Kalau kita lihat juga selama 2020 kan banyak sekali social restriction yang menyebabkan dari sisi pengiriman barang, apalagi yang tidak terlalu major seperti dari sisi garment dan juga dari sisi pakaian, ini sangat sulit buat dari sisi ekspornya. Nah, makanya ini sebenarnya sangat menekan kinerja dari sisi PT Trisnya. Oke. Nah, ini di tengah pandemi yang belum berakhir, tapi ada rencana untuk memperkuat pasar ekspor. Menurut Anda bagaimana? Ya, kita rasa untuk dari sisi pasar ekspor ini masih layak untuk diekspan lebih lagi ya. Dikarenakan sebenarnya kalau kita melihat dari sisi perkembangan atau dari model bisnis dari sisi Tris ini kan sangat heavy pada sisi Australia dan juga dari US ya. Nah, kalau kita melihat kan sebenarnya dari sisi US sendiri perekonomiannya terlihat dari data terakhir ini mencatatkan kinerja yang positif ya. Kalau kita lihat jobless claim dan juga dari sisi stimulus ini masih akan berlanjut. Ini akan mendorong sebenarnya dari sisi ekspektasi pertumbuhan ekonomi atau daya beli akan meningkat. Nah, ini yang sebenarnya bisa di-tap juga nih buat dari sisi Trisnya. Makanya kita lihat sebenarnya ini hal yang positif ya buat nanti kinerja ke depan. Oke, selain Amerika dan juga Australia yang tadi disebutkan mungkin semacam pasar tradisionalnya bagi Trisula, ini sebetulnya prospek atau potensi pasar internasional yang mungkin masih bisa dikejar oleh Trisula itu ada lagi nggak? Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari industri tekstil sendiri ya, itu kan paling besar pangsa pasarnya berada di China dan juga dari sisi US ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kita masih agak kalah nih terkait dengan dari sisi Vietnam, di mana mereka memang dari industri tekstil ini cukup masif ya, terutama dari sisi production cost dan juga nanti bisa deliver barang yang jauh lebih baik. Makanya sebenarnya kita masih tercatat nomor 2 nih dibandingkan dengan Vietnam. Nah, namun sebenarnya karena adanya pandemi COVID-19, kita bisa melihat nih bahwa sebenarnya dari sisi pabrik atau dari pemain hulunya, ini banyak banget yang terdampak dari sisi pandemi COVID-19. Makanya kalau kita lihat stok dari global itu buat tekstil agak menurun. Nah, sebagai contoh misalnya dari sisi China sendiri, dari segi aktivitas tekstilnya menurun signifikan. Nah, kita rasa ini yang bisa dijadikan momentum buat si PT Tris ini buat bisa meng-capture atau grab the opportunity terkait dengan pangsa pasar yang hilang akibat dari pandemi COVID-19 nih, seperti itu. Oke, baik. Mas Juan, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa, Corporate Action masih akan kembali usai jeda. PT Trisula Internasional telah menjadi perusahaan terbuka yang melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 2012. Rekan Julita Telongbanwa akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Julita. Baik Rudi, terima kasih. Dan pemirsa, saham PT Trisula Internasional Tbk telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar. Kita simak datanya. Baik, kita lihat ini PT Trisula Internasional Tbk, kodenya adalah TRIS atau TRIS. Pencatatannya sejak 28 Juni 2012 masuk ke papan pengembangan. Bidang usahanya adalah perdagangan pakaian jadi, garmen, industri tekstil, serta usaha terkait lainnya. Kemudian sektornya adalah barang konsumen non-primer, subsektor pakaian dan barang mewah. Industrinya adalah pakaian dan barang mewah, dan juga aksesoris serta tas. Dan selanjutnya pemirsa, kita lihat pemegang saham Trisula Internasional.
Saham mayoritas 66,79% dimiliki oleh PT Inti Nusa Damai atau sekitar 2,09 miliar lembar saham. Kemudian saham selanjutnya dimiliki oleh PT Trisula Insantiara sendiri itu sebesar 420 juta lembar saham atau 13,37% saham. Kemudian PT Karya Dwi Manunggal Sejahtera memiliki 281 juta lembar saham atau 8,97%. Masyarakat memiliki 10,85% saham atau sekitar 340 juta lembar saham. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana pergerakan saham dari TRIS ini. Di awal tahun dibuka di harga Rp202 per lembar saham, kemudian pada bulan berikutnya Februari di Rp106. Pada Maret tercatat tidak begitu jauh dari bulan sebelumnya di 102, begitu pula di bulan April di Rp103. Di akhir April naik ke 161, kemudian pada 29 April tercatat di Rp120 dan pada Mei ini di harga Rp144 per lembar sahamnya. Ya, pemirsa, itu dia sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Rudi. Baik, terima kasih Julita, dan dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Juan Octavianus, analis dari Panin Sekuritas. Mas Juan. Iya. Kalau kita melihat infografis yang disampaikan rekan Julita, itu di awal Trisula itu sempat berada di level sekitar 200-an, terus sempat juga turun cukup dalam ya, terus kemudian sempat naik ke 160, tapi akhirnya ini ada di level 140-an. Bagaimana membaca ini? Ya, jadi seperti yang kita lihat bahwa sebenarnya kan pandemi dari COVID-19 ini banyak sekali menghambat dari kinerja banyak perseroan ya. Apalagi kalau kita melihat khususnya industri padat karya seperti dari sisi TRIS ini. Nah, kalau kita lihat kan memang dari segi model bisnis dari TRIS itu kan adalah end-to-end buat dari industri garment dan juga tekstil ya. Bahwa dari dia membuat dari serat, kain sampai dengan barang jadi seperti dari sisi seragam seperti itu. Nah, kalau kita lihat kan industri ini sangat membutuhkan kinerja dari sisi buruh dan juga dari sisi pegawai yang cukup masif ya, apalagi juga mereka punya gerai. Adanya pandemi COVID-19 ini menyebabkan sebenarnya dari sisi disruption terkait dengan pabrik sampai dengan gerainya ini terkena cukup signifikan. Makanya sebenarnya ini merupakan salah satu sektor yang terdampak paling keras ya buat dari sisi pandemi COVID-19. Ya, Mas Juan, ini perseroan juga berencana untuk buyback saham mereka. Apakah ini akan berdampak pada value dari saham Trisula? Ya, kalau kita melihat buyback itu merupakan sebuah sentimen positif ya buat dari pelaku pasar, bahwa sebenarnya dari sisi emiten sendiri masih mempercayai bahwa dari sisi harga saham ini masih belum menggambarkan dari kinerja sebenarnya. Nah, namun kembali lagi sebenarnya dari sisi pelaku pasar masih sangat konservatif nih terkait dengan aset-aset berisiko seperti pasar saham, especially buat industri-industri yang frontliner seperti ini nih yang sangat terkena dampak COVID-19. Kita rasa masih akan cukup sulit buat dari pelaku pasar bisa melihat dari sisi industri ini akan cukup atraktif. Apalagi kita melihat sebenarnya dari sisi valuasi TRIS ini bisa dibilang lebih premium dibandingkan dengan industrinya seperti itu. Oke, artinya kalau buyback dalam waktu dekat ini dilakukan itu tidak cukup kuat sebetulnya untuk mengerek kinerja atau harga saham dari Trisula. Ya, kita rasa sebenarnya akan lebih efektif ya terkait dengan nanti katalis-katalis dari regional seperti contohnya dari vaksinasi dan juga kita lihat traffic di mall dan juga dari gerai itu meningkat akan lebih berdampak pada pergerakan harga saham dikarenakan sebenarnya pelaku pasar masih sangat mencermati nih terkait dari kasus COVID-19 dan juga pertumbuhan ekonomi lebih ke arah sana kalau kita lihat. Oke, ini kalau kita melihat harga saham dari Trisula, Mas Juan, ini sepanjang tahun ini kira-kira akan bergerak di support resisten berapa? Ya, kalau kita lihat dari Trisula sendiri masih akan ada potensi ya buat pelemahan lebih lanjut dikarenakan tadi yang sebenarnya ada beberapa emiten yang listing juga di Indonesia yang dari sisi valuasi jauh lebih menarik ya. Nah, biarpun kalau kita melihat ada beberapa insentif dari sisi TRIS ini menarik seperti contohnya diversifikasi kepada APD dan juga sudah mulai merambah ke e-commerce ya. Nah, ini kita rasa akan menjadi sentimen positif, namun pergerakan kita rasa masih akan ada downside-nya jauh lebih tinggi di level 110, ini sampai di level 135, ini masih bisa menjadi range buat dari pergerakan tahun. Baik. Mas Juan, terima kasih banyak sudah bersama kami di Corporate Action.